Sedih saya. Larut-larut ya. Iya, sampai mau bunuh diri mungkin saya itu. Jadi kayak sampai seakan-akan dunia tuh Hancur. hilang, semua hancur gitu. Lahir dengan nama Joshua, karena ayah saya kan seorang Kristen Protestan. Nama Joshua Sweet. Jadi kelahiran Jakarta, ayah saya itu orang asli Manado. Ya sebagaimana umumnya orang-orang Kristen gitu kan, di masa kecil itu kan, ya saya sekolah minggu kayak gitu kan. Saya sekolah minggu dulu, gereja saya di Duta Injil di Mall Ambassador. Oh, Mall Ambassador sini. Ya, lantai 5. Ya, sebagaimana umumnya kehidupan anak muda, ya glamor dunia malam lah gitu kan. Dari satu klub malam, datang satu klub malam di daerah Jakarta Selatan, nanti pindah lagi ke Jakarta Barat. Jadi satu malam tuh bisa pindah-pindah berapa klub malam. Nah, sampai akhirnya tahun 2011 itu sekitar bulan September, saya ditangkap sama polisi. Nah, pas saya sudah dipindahkan ke rutan, di rumah tahanan di rutan Salemba. Oh, Salemba. Nah, sebelum di rutan itu berapa lama di penjara apa rutan sebelumnya? 45 hari kalau nggak salah. 45 hari. Ya, itu proses untuk ini ya? 2 bulan ya. Pokoknya di situ jadi nunggu sampai nanti di berkasnya di kejaksaan selesai baru dipindahkan ke rumah tahanan gitu kan. Nah, pas saya datang itu, pas satu ruangan itu kan, kalau dalam satu blok penjara itu ada namanya foreman, dia kepala blok. Nah, biasanya jadi kepala blok itu biasanya orang yang udah pernah berkali-kali di penjara gitu kan, yang udah pengalaman, ibaratnya ya jagoan lah gitu kan. Pas saya datang itu kebetulan bloknya itu isinya orang Manado, karena dia tahu mana yang orang Manado. Dia bilang, masuk di blok orang Manado aja. Ya saya pikir ya udah ikut aja. Pas diajak itu, pas masuk ke kamar itu, kamu tinggal di ruangan saya dulu. Foreman dia punya ruangan sendiri, yang beda sama ruangan napi itu yang harusnya tipe 7 tuh buat 7 orang, kadang diisi tuh sampai 15 orang gitu. Nah, itu yang di ruangan foreman tuh ya macam layak lah gitu kan tempatnya. Cuma pas saya masuk itu, ya maksudnya saya kan mau ninggalin lagi kan, dulu kan narkoba yang apa. Pas saya masuk itu malah di ruangan itu orang lagi pada narkoba. Udah gitu di TV-nya orang pada nyetel film porno. Saya bilang, wah, saya bilang nggak semudah itu ya, pengen jadi. Ketika kita mau memulai jadi orang baik, ujiannya kayak gitu. Ya Allah. Saya bilang, gimana cara saya? Terus saya harus kayak gini. Nah, kebetulan di ruangan kan, jadi satu blok itu ada 5 kamar. Blok H1, H2 sampai H5. Nah, H1 itu kebetulan rata-rata orang Islam dan orang masjid. Rata-rata orang masjid. Jadi ada 2 orang Manado, yang satu orang Islam, yang satu ini orang non-Muslim. Nah, yang jadi foreman ini non-Muslim. Nah, yang jadi foreman ini non-Muslim. Jadi ayah saya kan, jadi ceritanya nitipin kalau sama orang Manado, sama-sama seagama, tolong jagain tuh anak saya gitu segala. Cuma yang orang Muslim ini ngelihat saya kesian juga dia kan. Ini kayaknya orang dari gerak-geriknya pengen jadi orang baik gitu. Dia ngelihat saya gitu. Kasian. Dia ngomong sama orang kamar sebelah. Kamar udah penuh. Boleh nggak nih? Ada anak muda nih pengen masukin sini. Kasian dia kalau di ruangan situ. Ya gimana orang kita mau berhenti narkoba malah justru ditaruh di tempat orang lagi makan narkoba, orang lagi setel film porno lah. Wah, pokoknya macem-macem saya bilang. Main judi segala macem. Wah, saya bilang gimana, Chan?
ya alhamdulillah emang pertolongan Allah ya. Orang yang di satu sel itu yang awal itu dia ngasih tahu orang sebelah, boleh nggak kamu pindah ke situ tapi kamu harus bayar. Saya bayar tuh jadi kayak macam ngekos aja gitu. Iya. Seminggu itu 75.000, berarti kurang lebih 300.000 saya bayar sebulan. Untuk bayar, untuk masuk ke blok itu pun bayar juga. Saya bayar kurang lebih 2 juta atau 3 juta gitu. Ya, itu hal yang udah umum lah, orang tahu gitu di penjara gitu kan. Jadi kayak semacam ayah saya punya harapan ke saya tuh, ya udahlah nanti kamu jadi pendeta gitu kan. Ada teman ayah saya tuh datang pendeta, dia pengusaha juga gitu, masya Allah orang kaya gitu kan. Udah kamu nanti nggak apa-apa nih kan buat pelajaran buat hidup kamu. Saya dinasihatin gitu, nanti kamu kalau sudah keluar nanti om sekolahkan kamu sekolah pendeta, sudah kamu cocok nih jadi pendeta katanya, cocok kamu nih jadi pendeta. Saya ketemu alhamdulillah sih ya, walaupun mereka juga memang napi juga, tapi saya lihat mereka kayaknya nih macam satu tujuan sama saya nih, pengen jadi orang baik gitu. Yang tadinya backgroundnya sama, ada yang pengen narkoba banyak, tapi mereka kok saya lihat orang bolak-balik mulu ke masjid. Nah dari situ saya ngeliatin kehidupan orang yang sholat gitu. Kayaknya saya perhatiin orang-orang yang sholat nih kok kayak ada ketenangan gitu dalam hati. Saya udah mulai itu sudah mulai tertarik gitu melihat orang-orang yang ibadah. Ada juga kan orang-orang yang Kristen Katolik, ada juga kan yang malam-malam dia doa megang rosario itu kan kayak semacam tasbih itu, dia doa malam-malam. Cuma saya lihat kok kehidupan orang Islam nih, dia sholat taat gitu, kayaknya seneng. Saya udah mulai seneng gitu kan. Nah, saya udah mulai tuh tertarik. Nah mereka tuh mulai mendorong saya, ayo kalau sholat kita berjamaah di masjid. Oh gitu ya. Mereka baik kasih saya buku-buku ini, terus saya ke masjid melihat suasana orang ngaji gitu, kayaknya sahdu banget, ngelihat ketenangan gitu orang-orang yang di masjid gitu. Biar katakan banyak ya, mohon maaf ada tatonya, ada banyak apa, tapi dia pada megang Quran. Nah akhirnya ada teman sekamar itu bilang, udah kamu diinin aja, diikrarkan aja di masjid. Memang ketentuan Allah ya, tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 itu syahadatnya itu? Iya, Masya Allah. Saya juga baru tahu pas dicatat itu kan, dikasih ya? Itu kan iya. Sertifikat 11 bukan? Ya dikasih ya sertifikat itu. Nah terus udah tuh saya disuruh mandi tuh, dikasih baju koko, dikasih sarung, dikasih sabun, suruh mandi. Oh mandi dulu, ya udah. Habis syahadat gimana nih mau kasih nama siapa, orang pada bilang Yusuf gitu. Terus saya bilang saya pengen punya nama Muhammad Ali, saya bilang Muhammadnya. Ya udah akhirnya nama Islam saya itu Muhammad Ali Yusuf. Gitu. Sampai akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam. Akhirnya ayah saya tahu saya masuk Islam, kurang lebih 4 bulan tuh saya nggak dihubungin tuh. Ya Allah. Jadi saya lose kontak. Terus biasanya ngomong-ngomong ya dikasih rutin. Uang saya rutin. Jadi setelah tahu nggak dihubungin sama sekali. Ya Allah. Pas ayah saya tahu tuh, pas saya masuk Islam agak kecewa dia. Apalagi pas tahu nama saya udah berubah gitu kan, agak tersinggung juga gitu kan. Ya udah akhirnya setelah itu kan saya nggak komunikasi sama keluarga, nggak ada HP, nggak ada komunikasi selama kurang lebih 4 bulan lah. Saya tuh nggak komunikasi, jadi saya udah fokus di masjid aja. Jadi ujian memang mungkin ada kan, kawan-kawan cerita kawan-kawan mualaf pasti itu, karena kan memang berlaku sunatullahnya, Allah akan berikan ujian kan. Iya betul. Kalau engkau ingin dikatakan orang beriman kan, ya jangan mengatakan kamu orang beriman kalau sebelum ada ujian datang dalam kehidupan kamu. Tapi namanya ujian kan ada masanya kan. Ya kan? Kayak orang UTS, UAS tuh kan 1 minggu, 2 minggu. Begitu juga ujian kehidupan ini. Saya 4 bulan saya jalanin nggak dapat apa-apa, pasokan apa, udah saya jalanin aja. Saya sampai apa ya, saya bilang saya cari uang sampingan, saya jual gorengan. Saya jual gorengan gitu. Dalam hati saya waktu di luar masya Allah duit, saya dapat duit jutaan mudahnya, gampang kayak apa. Saya nyari duit 1.000-2.000 itu buat jual gorengan itu. Jual es cendol, ada petugasnya, Pak saya jualin ya Pak. Saya muter-muter bawa gitu ke sel-sel. Iya ke sel-sel itu, sampai ada blok-blok bapak-bapak masjid ngelihat kan, dia beli dagangan saya, mungkin karena kesian aja kan lihat saya kan. Ya Allah. Dia beli dagangan saya belajar tuh, saya tetap istiqomah aja gitu kan.
pas Ramadan pertama saya tuh saya merasakan Masya Allah itu kenikmatan saya nggak akan lupa seumur hidup saya Itu masih di penjara ya? Iya, itu Masya Allah. cuma minum satu teh segelas dan kurma aja satu butir pas saya makan. Seakan-akan tuh saya ingat dulu saya sering makan di restoran mewah di mana-mana, saya lupa tuh rasa nikmat nih, kayaknya nikmat banget kok ini makanan itu. Iya. Karena ketika itu ya saya lagi dalam keadaan kesusahan. Saya sampai pernah dalam satu hari itu nggak ada makanan yang masuk dalam perut saya. Saya sampai nangis. Udah gitu kan sampai di sekeliling saya itu kan rata-rata ada bandar narkoba, ada orang yang kita namanya belajar agama, kita memikirkan nih orang uangnya dari mana gitu. Dulu kan belum paham. Nah, orang takut saya ini ada perkara haram. Mungkin aja itu kan berat badan saya 75 kilo turun sampai 60 kilo itu jangan-jangan tuh 15 kilo itu haram semua di badan saya. Allah ingin mensucikan badan saya berprasangka baiknya gitu aja. Akhirnya ya udah. Terus saya nggak bisa makan, badan saya sampai gemeter. Jadi kalau ceritanya sahabat Abu Hurairah tuh sampai pingsan, sahabat Nabi karena kelaparan, saya udah pernah ngalamin kayak gitu. Memang karena nggak dikasih uang saya sama orang tua. Saya di sana memang ada makanan, tapi sejujurnya makanannya nggak layak. Makanannya nggak layak. Dan kadang kalau makannya itu wah nggak kuat lah gitu, kayak ngeluarin lagi gitu. Ya Allah, apa karena rasanya atau apa? Iya rasanya itu, kadang-kadang sudah bau apa ya, kayak ada bau basinya apa segala macam. Jadi ya nggak kemakan jadinya dong. Iya, jadi ya udah saya sabar sampai kayaknya minum air putih aja. Kadang kalau air putih pun nggak ada, saya minum air keran, saya ngerasain gitu. Tapi saya merasa bahagia, tapi hati saya merasa bahagia. Kenapa? Karena dulu saya tidak kenal Allah, saya kenal Allah. Itu. Ya, ini tuh jangan pernah kita merasa memiliki apa-apa kecuali memiliki Allah. Udah itu aja. Saya pernah melihat bagaimana keadaan orang tuh makan. Jadi makan yang kalau kata digambarkan orang tuh nasi jagung tuh, maksudnya tuh nasinya tuh gumpal-gumpal gitu mas. Jadi nasinya tuh nggak kayak satu-satu gitu, jadi udah gumpal-gumpal. Dia makan tuh lauknya cuma pakai ini mie instan, dikeremes sama dia bumbunya sudah dikasih atasnya. Saya tuh pas ngeliat ada orang makan kayak gitu nangis, dan saya langsung berpikir, wah berarti saya ini mengkufur nikmat banget di luar. Makan di tempat enak, di restoran hari-hari makan nasi padang. Saya bilang kok ini ada orang nih makan nikmat nih. Mas ini makan bareng gitu, ngajak juga. Masya Allah. Cuma saya kan belum bisa, saya bilang malah gitu. Oh iya makasih. Nanti saya sedih juga ngelihatnya. Masya Allah luar biasa juga, banyak pelajaran kehidupan yang saya dapatkan di sana. Jadi kalau orang bilang tuh gimana kamu nyesel di penjara, justru saya bahagia, saya seneng. Kalau saya nggak di penjara, saya nggak ketemu Allah, saya nggak kenal Allah. Ya kan, kalau saya nggak kenal Allah, ya nggak bahagia hidup saya. Begitu jadi yang saya pahami hidup saya sampai. Saya ingat baru masuk penjara tuh berat badan saya itu 75. Sampai ketemu ibu saya tuh saya nimbang lagi 60 kilo, saya turun 15 kilo. Kurus banget. Ibu saya sampai nangis ngeliat saya. Setelah 4 bulan lama itu ngeliat saya nangis. Jadi waktu ibu saya nangis ngeliat saya tuh kurus badan saya biasa dulu ya mohon maaf gitu kan, ngeliat saya tuh ya gemuk lah ya. Iya maksudnya ya mohon maaf, keren lah setelan anak muda gimana sih. Terus ngeliat saya tuh kurus. Apa ibu saya nangis? Emang nggak usah nangis. Kata ibu saya, kalau memang udah jalan pilihan hidup kamu ya udah jalanin aja. Kata ibu saya, ayah saya masih kurang ini juga, tapi ya dia mungkin namanya ayah kan mau ininya juga kan, ya dia tetap support. Akhirnya ya disupport juga gitu. Jadi penjara tuh memang mengajarkan kehidupan. Dulu guru saya waktu di dalam bilang, Suf, musibah apa yang datang dalam kehidupan kita, memang ujian itu pasti ada. Jalanin aja. Intinya selama kita punya Allah, kita punya segala-galanya. Jangan sampai kita kehilangan Allah. Karena kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Ya, betul. Kita kehilangan keluarga, kehilangan apa. Kalau ditakdirkan Allah kesedihan, wajar, sesuatu yang wajar. Tapi kalau kehilangan Allah, ya lebih baik nggak usah hidup lah kalau nggak ada Allah. Tapi orang tua saya melihat hidup saya berubah. Saya jadi semenjak belajar Islam, saya jadi lembut, baik sama adik-adik saya. Jadi dia melihat orang tua saya jadi melihat saya. Tadinya kan suka mukuli, kan. Dia udah berubah sekarang hidupnya. Dia melihat saya tuh kok hidupnya berubah begitu. Ya alhamdulillah
Allah tampilkan saya ya kebaikan aja, jadi Allah lihatkan kepada mereka tuh ya yang baik-baik. Berjalan dengan lama itu orang tua yang tadi saya benci sama saya, malah Allah bukakan pintu hatinya, saya pulang dikasih mobil. Oh gitu? Iya, sama ayah saya. Kok bisa ya? Iya, iya. Ngabarin. Dikasih mobil saya, udah ini mobil buat kamu aja katanya. Ibu saya belikan saya motor. Masya Allah. Buat bantu. Sampai dipercaya orang tua saya udah kasih saya mobil, kasih saya, adik saya belikan saya dulu iPhone keluar. Dikasih itu saya benda-benda dunia itu, saya nggak ngarepin itu, tapi Datang Allah sendiri datangkan. ya? Iya, Allah datangkan. Kalau kita sangka baik sama Allah, pasti banyak kebaikan yang ada di depannya. Karena Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Qur'an, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, pasti bersama, bukan iya, sesudah, bersama. Beriringan ya. Ya saya sampaikan tentang Islam ini. Dari di dalam penjara pun saya sholat ya mungkin udah berapa ember air mata saya gitu. Keadaan keluarga saya, Allah, saya minta Bapak kasih hidayah aja biar bahagia. Jangan, karena kalau orang nggak dapat hidayah kesian dia di akhirat kan kehidupannya selama-lamanya kesian. Itu aja saya yang doa. Masya Allah. Saya doakan sampai nangis sampai segala macam, ya mungkin satu persatu Allah jawab lah. Alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak bisa setaat saya gitu, tapi kan orang sudah dapat hidayah, mau yakin dengan Allah gitu kan, beriman sama Islam, ya saya itu satu nikmat yang besar gitu kan bagi saya gitu loh. Setelah itu ya udah, ya alhamdulillah Allah bukakan juga pintu hatinya. Berarti ya, keluarga sekarang udah mualaf semua? Alhamdulillah. Tinggal ayah aja. Oh tinggal ayah? Tinggal ayah. Tapi masih lengkap kan? Ayah masih lengkap alhamdulillah. Ayah saya ya sekarang pun ya udah lembut sekarang, lembut, agama ya. Kadang-kadang kalau misal lagi naik kendaraan, naik motor, pinjem peci saya. Oh gitu. Pakai ini. Saya pernah di satu momen saya itu, saya lagi tidur di ruang tamu, ada apa namanya? Ada foto, ibu gambar. saya, bukan yang orang syahadat, tulisan syahadat. Oh iya, kaligrafi ya. Pernah tuh jatuh, kacanya pecah. Saya lagi tidur, saya lihat ayah saya itu lagi benerin gitu. Oh gitu. Saya bilang, saya berdoa dalam hati. Saya bersangka baik aja, saya bilang Allah suatu saat pasti akan kasih hidayah sama ayah saya. Jadi saya nggak pernah jahat sama orang tua. Saya nggak pernah, kalau orang tua saya ngomong apa saya patuh. Selama dia memerintahkan saya perkara-perkara yang baik, nggak bertentangan dengan agama, saya akan patuh sama dia. Dan saya bersangka baik. Ya mungkin kamu udah dakwah, ceramah apa segala macam, kenapa nggak ini? Saya bilang ya para nabi aja diuji kayak gitu kan. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman, ya saya siapa gitu. Kalau Allah kasih ujian, ada ayah saya nggak, saya bilang belum. Suatu saat saya bersangka baik kepada Allah, Allah akan masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati ayah saya.